Suprijadi atau dikenal dengan nama Shodanshu Suprijadi adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air terhadap kependudukan Jepang di Blitar pada Februari tahun 1945. Kelahiran 13 April tahun 1923, Jawa Timur. Meninggal 14 Februari tahun 1945, Blitar. Pengganti Imam Muhammad Solio Adikusumo. Menghilang 14 Februari tahun 1945 pada umur 21 tahun. Blitar. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Presiden Soekarno. Orang tua Raden Darmadi Rahayu. Pada Oktober tahun 1943, Jepang mendirikan sebuah milisi bernama Pembela Tanah Air Kita guna membantu tentara Jepang menghadapi sekutu. Suprijadi ikut bergabung dalam peta dengan pangkat Shodanshu atau Komandan Peleton. Begitu menyelesaikan pelatihan, Suprijadi ditempatkan di Blitar, Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain. Pada pukul 3 WIB, pasukan Suprijadi bahkan menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. 77 tahun lalu, pasukan peta di Blitar melakukan perlawanan kepada Jepang yang telah menunjukkan tanda-tanda kekalahannya dalam Perang Dunia II. Sang inisiator adalah Shodanshu, pemimpin peleton bernama Suprijadi. Karena lolos dari hukuman mati dan dianggap masih hidup, Suprijadi diangkat Menteri Keamanan Rakyat pada 6 Oktober tahun 1945 dan Panglima Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 20 Oktober tahun 1945. Pembentukan peta dan pelatihan militer merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk membela tanah air dan mempercepat kemerdekaan. Sedangkan tujuan Jepang membentuk tentara peta semula untuk menambah kekuatan militer Jepang jika sekutu mendarat di Indonesia. Pemberontakan peta pembela tanah air di Blitar adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan sebuah batalion peta pembela tanah air di Blitar, Jawa Timur pada tanggal ke-14 Februari tahun 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Shodanshu Suprijadi terhadap pasukan Jepang. Pertama, Jenderal Besar TNI Sudirman, Panglima APRI. Kedua, Jenderal Besar TNI Soeharto, mantan Presiden RI kedua. Ketiga, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, mantan Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Keempat, Suprijadi, mantan Menhankam Kabinet in absentia. Kelima, Jenderal TNI Basuki Rahmat, mantan Mendagri. Berbagai versi sejarah mengumumkan bahwa Suprijadi telah mati setelah pemberontakan. Ada yang menyatakan kematiannya akibat muksa alias hilang raga, sehingga tidak ditemukan raganya. Ada pula yang cerita ia terjun ke kawah Gunung Kelut atau dieksekusi tentara Jepang di kawasan Halim Perdana Kusuma. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, pasukan peta di Blitar di bawah pimpinan Suprijadi melakukan sebuah pemberontakan. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dengan memanfaatkan pasukan pribumi yang tak terlibat pemberontakan, baik dari satuan peta sendiri maupun Heiho. Berdasarkan pembahasan berikut, maka setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, peta dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena kekhawatiran Jepang bahwa mereka
akan melakukan perlawanan. Anggota HIHAU adalah pemuda Indonesia sebagai prajurit dan perwiranya dijabat oleh bangsa Jepang. Para prajurit dipersenjatai dan mereka maju di medan perang. Instansi propaganda Jepang, Sendenbu, mengelola organisasi massa tersebut. Semua pelatihan, paramiliter dasar dan indoktrinasi. Heiho dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah pada Belanda dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat BKR. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September tahun 1942. Kemudian pada 22 April tahun 1943, tentara Jepang mulai melakukan perekrutan. Heiho, tentara pembantu yaitu pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang diwujudkan oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Lingkungan Kehidupan II. Heiho tidak hanya ditugaskan di Indonesia, tetapi juga di seluruh daerah penduduk Jepang seperti Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Kegiatan utamanya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu tentara Jepang dalam peperangan. Tugas dari HIHAU adalah mengumpulkan pajak rakyat, sedangkan peta adalah sebagai mata-mata dari Jepang untuk mempertahankan Indonesia dari sekutu. HIHAU membantu Jepang melawan sekutu secara langsung di lapangan, sedangkan peta hanya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu.